Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih BRICS itu? Kenapa Indonesia tergabung? Dan apa sih manfaatnya bagi negara kita? Pertemuan pertama BRICS diadakan di Rusia. Anggota BRICS bekerjasama lebih intensif, mulai dari pertemuan tahunan hingga pembentukan lembaga keuangan seperti New Development Bank atau NDB. Dengan gabung di BRICS pada tahun 2025, tepatnya pada tanggal 6 Januari, Indonesia pengen membangun hubungan yang lebih solid lagi sama negara-negara berkembang lainnya. Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara BRICS tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan yang pesat. Jadi ini adalah win-win solution buat Indonesia dan negara-negara BRICS lainnya. Indonesia bisa membantu negara-negara BRICS memahami pasar dan budaya di Asia Tenggara yang sangat berbeda tapi penuh potensi. Indonesia juga bisa berperan sebagai mediator dalam pertemuan-pertemuan BRICS, menyuarakan kepentingan negara berkembang lainnya yang mungkin kurang terdengar. Apa ya dampak bergabungnya Indonesia dengan BRICS? Lalu, apa dampaknya buat Indonesia? Jadi nggak cuma soal ekonomi, tapi Indonesia juga bisa punya peran penting buat bikin dunia ke depan lebih adil dan juga seimbang. Gimana sih kalau kita lihat beberapa contoh pelaksanaan kerjasama BRICS yang sudah ada? Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek penting yang akan menguntungkan rakyat Indonesia. Hai. Kenalin nih, kita dari kelompok 5 PKN. Aku Winda Putri Agustin. Aku Adriana Spion. Aku Huryatun Situfaila. Aku Adelia Putri. Aku Lufi Anissa. Aku Muhammad Jihad. Kita mau bahas apa nih kawan? Kita mau bahas BRICS. Jangan lupa saksikan video kita. Bye. Kalian pasti udah sering denger kan tentang organisasi internasional. Banyak negara di dunia yang tergabung dalam organisasi yang bisa membantu mereka bekerja sama satu sama lain. Misalnya, agar perekonomian lebih baik atau bisa mengatasi masalah bersama. Nah, salah satu organisasi yang mungkin belum terlalu banyak kalian ketahui adalah BRICS. Tapi tunggu dulu, baru-baru ini Indonesia secara resmi menjadi anggota BRICS loh. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih BRICS itu? Kenapa Indonesia tergabung? Dan apa sih manfaatnya bagi negara kita? Nah, kita di sini bakal bahas semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune! Jadi BRICS itu adalah singkatan dari 5 negara besar yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini punya kekuatan besar dalam ekonomi global. BRICS bukan hanya sekedar kelompok, tapi lebih ke organisasi yang fokus untuk kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Tujuan mereka yaitu sederhana, mereka pengen menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang, terutama dalam hal ekonomi. Jadi BRICS itu kayak klub negara-negara yang ingin saling mendukung berbagai pengalaman dan menghadapi tantangan global bersama-sama. Pada awalnya BRICS itu hanya terdiri dari 4 negara, Brazil, Rusia, India, dan Cina. Tapi pada tahun 2010 Afrika Selatan resmi bergabung dan sejak saat itu BRICS punya 5 anggota. Mereka punya pengaruh besar terutama karena ekonomi mereka sangat besar dan terus berkembang. Tapi kalian pasti penasaran kan gimana sih awalnya BRICS bisa terbentuk? Jadi BRICS itu dimulai pada tahun 2001 saat seorang ekonom bernama Jim O'Neill dari bank investasi Goldman Sachs menyebutkan tentang potensi 4 negara besar yang bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia di masa depan, yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina. Dia menyebut mereka dengan nama BRICS. Lama-lama negara ini melihat ada peluang untuk bekerja sama dalam berbagai hal, bukan cuma ekonomi tapi juga dalam politik dan isu global lainnya. Jadi mereka memutuskan untuk membuat semacam forum untuk saling berdiskusi pada tahun 2009. Pertemuan pertama BRICS diadakan di Rusia. Kemudian pada tahun 2010, Afrika Selatan resmi bergabung dan nama BRICS pun berubah menjadi BRICS. Sejak saat itu, negara-negara anggota BRICS bekerja sama lebih intensif, mulai dari pertemuan tahunan hingga pembentukan lembaga keuangan seperti New Development Bank atau NDB, yang tujuan utamanya membantu negara-negara berkembang dengan pembiayaan, infrastruktur, dan proyek besar. Sekarang pasti jadi banyak yang mikir, kenapa sih Indonesia akhirnya gabung sama BRICS? Jadi gini, Indonesia kan punya ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan belakangan ini, posisi Indonesia di dunia internasional juga makin oke. Nah, dengan gabung di BRICS pada tahun 2025, tepatnya pada tanggal 6
Januari, Indonesia pengen ngebangun hubungan yang lebih solid lagi sama negara-negara berkembang lainnya. Sekaligus pengen punya peran yang lebih gede lagi di kancah global. Indonesia punya kepentingan besar untuk memperkuat ekonomi domestik kan? Jadi, dengan bergabung dengan BRICS, Indonesia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Misalnya, akses ke pembiayaan proyek-proyek besar lewat New Development Bank yang tadi kita sebutkan. Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara BRICS tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan yang pesat. Selain itu, Indonesia juga bisa memperluas pasar ekspornya dengan ke negara-negara BRICS. Sebaliknya, negara-negara BRICS juga bisa menikmati berbagai produk Indonesia. Jadi, ini adalah win-win solution buat Indonesia dan negara-negara BRICS lainnya. Lalu apa sih peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia dalam BRICS? Karena Indonesia punya ekonomi yang besar dan stabil. Indonesia bisa berperan sebagai jembatan antara negara-negara BRICS dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia bisa membantu negara-negara BRICS memahami pasar dan budaya di Asia Tenggara yang sangat berbeda tapi penuh potensi. Indonesia juga bisa berperan sebagai mediator dalam pertemuan-pertemuan BRICS, menyuarakan kepentingan negara berkembang lainnya yang mungkin kurang terdengar. Kita tahu kan, Indonesia sering sekali menjadi jembatan bagi negara-negara besar dan kecil dalam forum-forum internasional. Di BRICS, Indonesia bisa mengangkat isu-isu yang relevan dengan kepentingan negara berkembang. Apa ya dampak bergabungnya Indonesia dengan BRICS? Lalu, apa dampaknya buat Indonesia? Dampak positif yang pertama tentu saja akan berdampak langsung ke perekonomian kita. Misalnya, Indonesia bisa mendapat akses ke investasi yang lebih besar dari negara-negara BRICS. BRICS sendiri punya potensi pasar yang sangat besar. Jadi, Indonesia bisa memperluas ekspor dan menarik lebih banyak investasi. Selain itu, dengan gabung di BRICS, Indonesia juga bisa lebih terlibat lagi dalam nentuin kebijakan global. Kayak misalnya soal perdagangan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Jadi nggak cuma soal untuk ekonomi, tapi Indonesia juga bisa punya peran penting buat bikin dunia ke depan lebih adil dan juga seimbang. Gimana sih kalau kita lihat beberapa contoh pelaksanaan kerjasama BRICS yang sudah ada? Jadi, salah satu program nyata yang diinisiasi oleh BRICS adalah pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank atau NDB. Bank ini memberikan pinjaman untuk proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan fasilitas umum lainnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, kerjasama dengan NDB bisa membantu dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan dana besar. Misalnya, proyek transportasi seperti kereta cepat atau proyek energi terbarukan. Jadi dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek penting yang akan menguntungkan rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, itulah penjelasan tentang BRICS dan kenapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan organisasi internasional ini. Pada tahun 2025, BRICS bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang kerjasama internasional yang membawa dampak positif bagi negara-negara berkembang. Semoga kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang BRICS dan apa yang bisa kita harapkan dengan Indonesia menjadi anggotanya. Semoga juga kalian lebih paham kenapa ini penting buat Indonesia dan dunia global. Jadi, kalau kalian dengar tentang BRICS, nggak cuma 5 negara besar yang terlibat, tapi juga Indonesia loh, yang siap untuk membawa perubahan besar. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadi, segitu aja dulu nih pembahasan kita tentang BRICS. Kenapa Indonesia bisa bergabung dan manfaat-manfaatnya buat negara ini. Kalau kalian ngerasa informasi ini berguna, jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!